Kapita Selecta. Kapita Selecta, Sistem Sosial Indonesia, membahas karakter dan dinamika masyarakat, struktur sosial dan proses sosial masyarakat Indonesia, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam bangsa Indonesia. Selain itu, Kapita Selecta juga membahas konteks struktural demokrasi konsensus, demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus, dan integrasi masyarakat majemuk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kapita Selecta Sistem Sosial Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat Indonesia dan sistem politiknya, yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. A. Konteks struktural demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus menurut Lichbart adalah alternatif dari demokrasi mayoritas. Demokrasi model ini secara teknis dapat disederhanakan sebagai pemerintahan oleh mayoritas. Mayoritas berkuasa, minoritas menjadi oposisi. Secara teoritis, demokrasi terjadi bukan saja karena ada oposisi, tetapi mayoritas dan minoritas dapat saling berganti posisi. Siklus pemilihan umum memungkinkan mayoritas berubah menjadi oposisi dan minoritas berkuasa. Siklus ini berlangsung terus tergantung perkembangan kinerja pemerintahan dan masyarakat. Minimal ada 10 kerangka lembaga politik yang diperlukan menurut Lichbart. Pertama, koalisi besar dan berbagi kekuasaan dalam mengelola lembaga eksekutif. Kedua, kekuasaan dan kewenangan yang relatif berimbang antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Ketiga, sistem multipartai. Keempat, perwakilan proporsional. Yang kelima, perwakilan kelompok kepentingan. Keenam, pemerintahan yang terdesentralisasi. Ketujuh, bikameralisme. 8, rigiditas konstitusi. 9, judicial review. 10, bank sentral yang independen. Kalau kita teliti satu persatu demokrasi kita sekarang dengan menggunakan 10 kerangka kelembagaan di atas, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah positif. Artinya, lembaga-lembaga dan praktek demokrasi kita cenderung sudah mendekati kerangka demokrasi konsensus. Tetapi, masih banyak kelemahan lainnya dari praktek dan kelembagaan demokrasi kita. Akan tetapi, paling tidak, kerangka kelembagaan minimal demokrasi konsensus sudah kita miliki, sehingga tidak ada alasan yang cukup jelas untuk mengatakan bahwa demokrasi kita tidak sesuai dengan kepribadian kita atau berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. B. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen konflik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi dan tawar-menawar antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks demokrasi, manajemen konflik berfokus pada penyelesaian konflik secara konstruktif, membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses kooperatif, dan merancang sistem praktis untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Konflik dalam demokrasi dipandang sebagai aktivitas yang positif dan dinamis, sehingga konsep penyelesaian konflik bergeser ke arah pengelolaan konflik. Dengan demikian, demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik menekankan pentingnya negosiasi, dialog, dan penyelesaian konflik secara kooperatif untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. C. Elemen-elemen demokrasi konsensus. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, the basic of government, dan yang terakhir, kesepakatan tentang institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan, the form of institution and procedures. D. Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia yang menjadi dasar hukum negara, dan demokrasi Pancasila dapat dianggap sebagai demokrasi konsensus yang menerapkan konsensus untuk mengakomodir dan melindungi kelompok minoritas. Demokrasi konsensus, khususnya dalam konteks Pancasila, menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan yang memperlihatkan kondisi keadaan suatu masyarakat dan menghindari sebagian konflik kepentingan satu dengan lainnya, agar menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Dilihat demokrasi kita sekarang dengan menggunakan 10 kerangka kelembagaan, maka kita sudah menggunakan demokrasi konsensus yang berpedoman pada Pancasila. Artinya, lembaga-lembaga dan praktek demokrasi kita cenderung sudah mendekati kerangka demokrasi konsensus, tetapi masih banyak kelemahan lainnya dari praktek dan kelembagaan demokrasi kita. Akan tetapi, paling tidak, kerangka kelembagaan minimal demokrasi konsensus sudah kita miliki, sehingga tidak ada alasan yang cukup jelas untuk mengatakan bahwa demokrasi kita tidak sesuai dengan kepribadian kita atau berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan kita.